Ya, menarik sekali kalau kita merujuk kepada hadis yang barusan disebutkan ya. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau kita mau menerjemahkan dengan terjemahan bebas, kita katakan bahwa para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Pertama kita harus melihat yang disebut dengan ulama siapa dengan definisi tadi yang kita jelaskan. Masih ada syarat-syarat lain yang tidak saya sebutkan tadi untuk menyebut seorang itu layak untuk disebut dengan ulama. Sebab kriteria ulama itu sedemikian agungnya sehingga ada satu riwayat yang biasa disebutkan oleh para ulama kita, riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun sanadnya bisa diperdebatkan, cuman para fuqaha kita rata-rata mengambilnya sebagai sebuah hal yang bisa diterima. Riwayatnya mengatakan begini, ulama ummati afdal min anbiya'i bani Israel. Ulama di umatku itu lebih afdal dan lebih mulia dibandingkan dengan para nabi dari Bani Israel. Demikian agungnya nabi dari Bani Israel. Yang namanya nabi itu kan punya kemaksuman. Yang namanya nabi itu kan punya kemampuan untuk mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Bayangkan Nabi mengatakan ulama umatku itu punya kedudukan yang lebih afdal dari para nabi Bani Israel. Berarti tidak sembarangan orang yang bisa sampai ke dalam tingkatan ulama. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah makna warathah. Apa arti warathah? Warathah itu kata jamak dari, kalau tunggalnya adalah waris, yakni yang mewarisi. Warathah adalah para pewaris. Jadi para ulama itu adalah para pewaris para nabi, kalau kita mau terjemahkan dengan letterlock ya. Nah, kenapa dalam hadis itu dikatakan warathah? Dikatakan sebagai pewaris. Sebagaimana kita ketahui yang namanya mewarisi, seseorang bisa dikatakan mewarisi sesuatu dari orang lain, itu berarti harus ada hubungan khusus antara yang mewarisi dengan yang diwarisi. Seorang anak yang mewarisi harta dari orang tuanya pasti punya hubungan antara dia dengan yang meninggal dan yang mewariskan harta. Ya, ini hubungan antara ayah dengan anak atau antara ibu dengan anak. Suami dengan istri, suami meninggal, istri mewarisi. Maka ada hubungan yang kuat antara dua orang ini sehingga ada istilahnya mewarisi. Yang menjadi permasalahan, ulama dikatakan sebagai para pewaris Nabi, maka dia harus punya hubungan yang kuat dengan para Nabi. Kalau tidak ada hubungan yang kuat, maka dia tidak layak untuk disebut sebagai pewaris para Nabi. Ini permasalahan tentang makna dari pewaris. Yang berikutnya lagi dalam masalah warisan ini, kita perlu ketahui bahwa yang namanya sesuatu yang didapat dengan warisan berbeda dengan sesuatu yang didapatkan dengan mencari. Misal ada orang kaya, hartanya dari mana? Dari warisan yang diterima dari orang tuanya yang almarhum. Beda dengan seorang yang kaya karena dia bekerja keras, berusaha sampai dia mendapatkan kekayaan. Ada perbedaan di sini. Perbedaannya apa? Orang kalau punya kekayaan dengan mencari, maka dia tidak punya hubungan dengan orang yang memberikan harta dengan transaksi atau dengan perdagangan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau masalah warisan harus ada hubungan yang kuat semacam itu. Berikutnya lagi masalah perbedaan antara warisan dengan sesuatu yang diberi. Warisan itu seorang yang mendapatkan warisan, dia mesti harus mengikuti jejak dari yang mewarisi. Ada kesinkronan antara dia dengan yang mewarisi. Kalau orang dikatakan sebagai pewaris Nabi, antara dia dengan Nabi harus ada kesinkronan. Bukan hanya dari sisi ilmu. Nabi mengajarkan agama, menerangkan agama, ayat-ayat suci ilahi disampaikan, diterangkan, dijelaskan, umat dikasih petunjuk. Nah, orang yang menjadi pewaris Nabi harus memiliki hal-hal semacam itu. Nah, ketika orang harus memiliki semacam itu, maka dia pertama ilmunya harus ilmunya Nabi, bukan ilmu sembarangan. Kedua, sifat-sifatnya harus juga menunjukkan sifat-sifat Nabi, karena dia mewarisi Nabi. Yang ketiga, dia harus memiliki amal sebagaimana Nabi beramal.
Kalau orang hanya ilmunya saja tanpa punya sifat-sifat dan tanpa punya amal seperti para nabi, tidak layak dia disebut sebagai pewaris. Misal, seandainya nabi itu punya ilmu lalu kemudian ilmunya dimasukkan ke dalam hard disk komputer, apakah lalu kita mengatakan bahwa komputer itu adalah pewaris nabi? Jawabannya tidak. Karena komputer tidak bisa berbuat, dia tidak bisa memiliki sifat seperti nabi. Hal semacam ini yang harus diperhatikan. Jadi al-ulama warathatul anbiya ini maknanya sangat dalam. Yang berikutnya lagi, dan ini juga layak untuk diangkat, bahwa dalam masalah warisan kadang satu orang yang sama-sama dengan, misalnya ada 5 orang ahli waris yang mewarisi satu orang almarhum, kadang bagian yang didapatkan oleh satu orang berbeda dengan orang yang kedua berbeda dengan orang yang ketiga. Masing-masing ada yang lebih, ada yang sedikit, ya, macam-macam. Dalam masalah al-ulama warathatul anbiya, para ulama mewarisi dari nabi, yang didapatkan dari nabi itu tergantung kepada dia. Tidak semuanya sama yang mereka dapatkan dari nabi. Tergantung kepada apa? Disinilah tempatnya. Tergantung kepada sejauh mana dia mensinkronkan diri dengan nabi. Semakin dia mendekati sifat-sifat nabi, semakin dia mendekati amalan para nabi, semakin tinggi ilmunya dia, yang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh nabi, maka warisan yang dia dapatkan dari nabi akan semakin banyak. Yaitu apa? Di antaranya warisan kedekatan dia kepada Allah, warisan yang menjadikan dia layak kelak untuk memberikan syafaat, warisan penanya dia lebih mulia dari darah para syuhada. Nabi walaupun tidur lebih baik daripada 1000 orang yang beribadah. Orang yang mempunyai sifat-sifat seperti Nabi seperti itu dan dia pewaris Nabi, tidurnya dia lebih mulia dari 1000 orang yang beribadah. Karena ada kesinkronan dengan Nabi. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai dilupakan. Bukan hanya gara-gara orang punya ilmu lalu dikatakan sebagai pewaris Nabi. Tidak semudah itu.